Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Nabila Azahra, biasa dipanggil Nabila, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, NIM 24021400053. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dunia dalam semua hal, termasuk industri, di masyarakat saat ini sedang ramai diperbincangkan apa sih revolusi industri 4.0 itu? Nah, jadi revolusi industri 4.0 atau biasa dikenal dengan Cyber Physical System merupakan suatu fenomena yang terjadi karena adanya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Singkatnya, revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana teknologi mempengaruhi kecerdasan manusia dalam memengaruhi kehidupan manusia ini. Jadi adanya inovasi dan perkembangan inilah yang melatar belakangi adanya revolusi industri 4.0. Nah, tahapan-tahapan revolusi industri sebelumnya itu seperti apa sih? Nah, jadi tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, revolusi industri 1.0. Nah, ini tuh muncul pada abad 18. Ditandai dengan adanya mesin uap dan manufaktur. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0. Ini muncul pada abad ke-19, ditandai dengan munculnya mesin listrik dan produksi massal. Jadi yang tadinya mesin uap ke mesin listrik. Yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0. Ini muncul pada abad ke-20 dan ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Sudah semakin canggih, bukan? Nah, yang keempat yaitu revolusi 4.0. Ini ditandai dengan adanya kecerdasan seperti AI, Big Data, teknologi yang semakin sangat canggih itu, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, jadi revolusi industri keempat ini mempengaruhi bagaimana cara kita hidup, berpikir, bekerja, dan bersosial dengan satu sama lain. Nah, jika semakin hari teknologi semakin berkembang, maka akan memiliki dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif dari revolusi industri keempat ini yang pertama, rawan terkena cyber. Yang kedua yaitu peningkatan urbanisasi di kota-kota besar. Dan yang ketiga, manusia bisa tergantikan dengan mesin. Nah, sedangkan dampak positifnya yang pertama, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu dampak positifnya sendiri. Yang kedua yaitu kegiatan industri ini lebih efisien karena tergantikan oleh mesin. Nah, begitu. Sedangkan di zaman sekarang ada juga Society 5.0. Apa sih kaitannya antara revolusi industri 4.0 ini dengan Society 5.0? Jadi begini, revolusi industri 4.0 ini merujuk kepada penerapan teknologi seperti kecerdasan AI, Big Data, otomatisasi ini kepada kehidupan manusia. Jadi ini lebih berfokus kepada proses produksi dan manufaktur. Revolusi industri 4.0 lebih berfokus kepada bisnis dan ekonomi, teknologi dan bisnis. Nah, sedangkan untuk Society 5.0 ini lebih merujuk kepada bagaimana manusia ini memanfaatkan teknologi dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi, Society 5.0 ini lebih berfokus kepada peningkatan masyarakat agar lebih berkelanjutan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Begitu. Nah, jadi kita sebagai manusia lebih milih gimana nih? Kita dipengaruhi oleh teknologi atau kita yang mempengaruhi teknologi? Jadi sebagai manusia, saya mempunyai saran, kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus tetap berhati-hati dengan teknologi yang semakin canggih. Baik, cukup dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.